Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua ini diubah oleh monster, atau seorang kultivator setan? Mendengar ini, Gao Qilan bertanya dengan heran. Lagi pula, hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan, jika itu adalah biksu manusia, itu pasti. Tidak ada yang akan melakukan itu. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini setan atau bukan. Auranya sangat aneh. Aneh? Chen Ping juga terkejut. Dia tidak mengerti, apa yang aneh dengan nafas ini. Penatua hantu gunung iblis ini, aura di tubuhnya hampir selalu berubah. Jika kamu merasakan aura di tubuhnya hari ini, jika kamu mengubahnya menjadi besok, maka seluruh auranya akan berubah. Zhou Tai menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, apalagi yang bisa terjadi. Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri. Jika Anda mengubah napas, Anda dapat mengetahui siapa pihak lain selama Anda memeriksa nafas. Tetapi jika lawan dapat mengubah nafas, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian nafas untuk menentukan nafas lawan. Identitas taring. Mungkinkah orang ini, seperti dirinya, memiliki aura 3 ras di tubuhnya? Seperti yang dipikirkan Chen Ping, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di salah satu ujungnya. Penyu suci, sayang kecil, biarkan aku membawamu berkeliling sebentar. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas penyu suci, terlihat santai. Selain itu, kura-kura suci mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba membunuhmu, gunung ajaib. Hantu itu bergelantungan dari cangkang kura-kuranya. Tapi hantu Longshan tua itu duduk di atas tempurung kura-kura dengan mantap, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Dengan cara ini, kura-kura suci itu terlempar dan terlempar selama setengah jam, dan pada akhirnya kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi dia masih bisa jangan bergerak. Singkirkan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, kura-kura suci tidak menyerah sama sekali, meronta dan berguling. Tubuh. Dan pada saat ini, hantu gunung iblis memancarkan cahaya putih samar dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, hangat dan nyaman saat menyinari orang. Merasakan cahaya putih pada hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut, lagi pula, hantu gunung iblis. Kelihatannya sangat ganas, bagaimana bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan nafasnya juga sangat lembut. Melihat ini, Chen Ping juga sangat terkejut, aura Elder Gunung Iblis berubah begitu cepat. Di bawah balutan cahaya ini, kura-kura suci menjadi lebih tenang dan berhenti meronta mati-matian. Pada akhirnya, kura-kura suci mengeluarkan suara menggeram, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menunjukkan bahwa ia benar-benar menyerah di permukaan. Sialan, orang tua ini benar-benar menyerahkan kura-kura suci. Siapa orang ini? Cahaya suci tadi benar-benar nyaman. Ini terlalu luar biasa, ambillah. Semua orang terkejut saat melihat hantu gunung iblis menyerahkan tanduk suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut. Lagi pula hantu gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, kecelakaan. Mosan Guilao benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, auranya selalu berubah, jika dia bisa mengubah penampilannya sesuka hati. Maka tidak ada yang mengenal Anda. Saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam melompat dari kabin termewah di lantai atas dan melihat orang-orang datang. Turun, lalu bicara. Raut wajah Zhou Tai juga berubah saat melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria ini? Melihat ekspresi Zhou Tai dan semua orang, Chen Ping menebak bahwa identitas pria ini pasti berbeda. Umumnya, iya, orang ini adalah Ye Fengqing, submaster dari Feng Mo,
yang terutama bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini. Zhou Tai berbisik. Aliansi Penyegel Iblis. Mendengar kata-kata Feng Momeng, Chen Ping dan Gao Qilan mengerutkan kening. Lagi pula, Chen Ping membunuh beberapa anggota 5 elemen secara alami dari Feng Momeng, dan sekarang mungkin semua orang dari Feng Momeng ada di sini. Memburu dia. Sekarang Submaster dari Siling Demon League tiba-tiba muncul, yang agak sulit untuk dihadapi. Apa, pernahkah kamu mendengar tentang Feng Mowang? Melihat ekspresi Chen Ping dan yang lainnya, Zhou Tai mengira mereka tidak tahu apa itu Feng Momeng. Takut padanya, Chen Ping menoleh ke kamera Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, saya juga takut padanya. Kekuatan Liga Iblis ini menyebar ke seluruh alam surgawi, bahkan jika Submaster dari Liga Iblis, di negara kita, daerah, maka itu juga eksistensi yang berjalan menyamping, dan saya tidak berani memprovokasi itu. Yang lain tidak berani memprovokasi. Anda tahu mengapa bisnis kapal roh di dermaga begitu makmur, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi itu. Bahkan jika tidak ada yang berani naik kapal secara paksa, apakah kamu harus membeli tiket? Zhou Tai berkata dengan misterius. Mengapa? Chen Ping bertanya. Karena bagian belakang kapal awak dermaga ini adalah yang didukung Feng Momeng. Dengan dukungan Feng Momeng, siapa yang berani merebut bisnis? Siapa yang tidak berani membeli tiket? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Ye Feng Qingyuan itu. Pria ini tidak terlihat muda, dia sangat kuat dan kejam. Ketika Zhou Tai berbicara tentang Ye Fengqing, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Ye Fengqing akan mendengarnya. Chen Ping berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Fengqing pasti melampaui alam tubuh komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam transendensi kesengsaraan, Chen Ping masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika dia berada di Gao, akan sulit bagi Chen Ping untuk menghadapinya, apalagi Gao Qilan dan Ji Yun ada di sampingnya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Dan seperti yang dipikirkan Chen Ping, Ye Fengqing telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan sedikit rasa iri di matanya. Jadi Tuan Ye Ruo, bukankah kamu menjinakkannya untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Ye Fengqing dengan senyuman, keduanya tampak akrab satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan tanduk yang lebih besar dari milikmu. Ye Feng meliriknya, lalu melompat, dan menuju ke kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar kura-kura suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Ye Fengqing sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin mengalahkan lelaki tua gunung iblis itu. Hahaha, Ye Tuozu benar-benar muda dan energik, dan dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga memandang Ye Fengqing, Submaster Feng Mo, saya tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Saya pikir itu mudah. Lagi pula, bisa menyegel sub kepala Liga Iblis pada saat itu bukanlah orang biasa. Kurasa tidak, kura-kura suci terbesar sangat sulit dijinakkan. Semua orang membicarakannya, beberapa optimis tentang Ye Fengqing, beberapa tidak, dan beberapa bahkan mulai duduk di dealer dan bayar langsung. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Ji Yun mendekati Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Saat Chen Ping selesai berbicara, Ye Fengqing tiba-tiba terlempar ke udara oleh Holy Turtle. Melihat Ye Fengqing terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Ye Fengqing. Penyu suci tiba-tiba menyemprotkan beberapa semburan air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang yang mengenakan jubah gosip di lautan tinta.
Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Ye Fengqing dan kembali ke kapal roh. Bajingan ini mencari kematian. Ye Fengqing mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan, dan memotong kura-kura suci ke lautan tinta. Jenderal, tenang. Seorang pria berpenampilan seperti gosip menghentikan Ye Fengqing. Jika kamu melakukannya, begitu banyak tanduk suci menyerang kapal roh kita bersama, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Mendengar ini, Ye Fengqing perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Yeruo, Anda memilih kura-kura suci terbesar, tentu akan sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, Anda pasti bisa menjinakkannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu tanduk suci yang aku jinakkan ini. Hantu Gunung Iblis juga melompat ke atas kapal roh dan berkata, "Tidak perlu." Ye Fengqing melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana dia bisa meminta sesuatu dari hantu gunung setan tua? Itu membuat Ye Fengqing sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain untuk dicoba? Kita bisa menurunkan beberapa orang lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa merapal mantra dan membalikkan kapal roh. Tanya seorang pria berjubah gosip. Tempat-tempat suci ini dikelilingi oleh kapal roh, tidak peduli bagaimana mereka merapalkan mantra, mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh, jadi biarkan semua orang menjinakkan warna suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berniat mencoba untuk melihat apakah mereka bisa menjinakkan tanduk suci. Tetapi mereka semua gagal, tetapi orang-orang ini tidak menggunakan kekuatan, sehingga mereka tidak terluka. Kegagalan berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan aku tidak ingin menjinakkan kelinci suci lagi. Saudari, biarkan aku mencoba. Pria berjas biru muda itu berkata, "Kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi, jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan mati rasa." Terganggu, gadis itu dengan lembut meraih lengan baju pria itu dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan tanduk, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya di kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu." Pria itu dengan lembut menghibur gadis itu. Sekarang orang-orang dari Fengmo muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir. Bagaimanapun, Demon Meng menangkap Moxiu di mana-mana. Semua orang tahu, Fengmo. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat. Pada saat yang sama, Chen Ping melompat keluar dari perahu roh, dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Dan pergi. Chen Ping dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat yang sama. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu roh lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Orang itu, di belakang penyu suci terbesar. Biksu kecil kelas 5 di alam komposit, apakah kamu berencana untuk menjinakkan kura-kura suci terbesar? Bahkan Submaster dari Sealet Demon League tidak bisa dijinakkan. Mungkin biksu kecil ini akan mencobanya. Perhatian banyak orang tertuju pada Chen Ping. Bahkan Ye Fengqing menatap Chen Ping. Namun, ekspresi Ye Fengqing tidak berubah, seolah-olah dia tidak mengenal Chen Ping. Ji Yun dan Gao Qilan merasa lega saat melihat ekspresi Ye Fengqing. Sepertinya Ye Fengqing tidak tahu apa yang terjadi di Far North. Berdiri di atas kulit kura-kura, Chen Ping dan pria itu saling memandang. Meskipun hanya ada satu pandangan, itu berisi banyak informasi. Chen Ping dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura ras iblis. Saudaraku, aku tidak berharap nasib seperti itu melompat turun bersama. Aku tidak tahu nama saudara laki-laki itu. Chen Ping bertanya, "Jin Dong, di mana yang mulia?" Pria itu bertanya, "Namaku Chen Ping, ayo berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu." Chen Ping sedikit tersenyum.
Jin Dong melihat bahwa Chen Ping tidak jahat dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk. Oke, kalau begitu. Mari kita bandingkan. Lagi pula, sosok Jin Dong tenggelam, dan dia berdiri kokoh di atas kulit kura-kura suci. Tapi kura-kura suci meraung dan mulai berenang dengan cepat.